Halo, apa kabar? Selamat datang kembali pada perkuliahan online mata kuliah birokrasi pemerintahan, topik ke-6. Di topik ini, kita sama-sama akan mendiskusikan tentang model SALA, masih tentang pembahasan teori birokrasi pemerintahan. Perkuliahan kali ini saya akan menjadikan jurnal Amechi Obina dan kawan-kawan sebagai sumber pustaka dengan judul The Prismatic SALA Model and its relevance to Nigeria Public Administrative System. Saya sudah tautkan jurnal tersebut di SPADA. Mari kita mulai. Salarix Model adalah analisa administrasi publik yang menggunakan pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah memahami dinamika dan proses interaksi antara sistem administratif dan lingkungannya. Jadi, tokoh-tokohnya antara lain adalah Gauss, Robert Dahl, Merton, dan Riggs itu sendiri. Riggs adalah salah satu peneliti yang berhasil menggunakan metode ini dan memberikan kontribusi besar dalam komparatif administrasi publik. Nah, memang pendekatan ekologi ini memiliki pandangan bahwa sistem administrasi itu amat sangat dipengaruhi oleh faktor surroundingnya, faktor sekitarnya. Antara lain adalah sejarahnya, struktur sosial, tradisi, budaya, ekonomi politik, teknologi, dan komunikasi. Riggs menggunakan perspektif ini dalam menjelaskan kondisi administrasi publik di negara-negara berkembang. Dia melakukan penelitian di negara Thailand dan Filipina. Riggs percaya bahwa teori ini mampu menjelaskan administrasi di berbagai jenis masyarakat. Riggs melihat masyarakat dengan menggunakan cara pandang struktural fungsional, yaitu setiap struktur memiliki fungsinya masing-masing. Riggs menemukan bahwa model administrasi barat itu tidak relevan untuk digunakan pada negara berkembang. Mengapa demikian? Keadaan lingkungan yang unik dimiliki oleh negara berkembang, mulai dari struktur sosialnya, kehidupan ekonomi, budaya, simbol politik, alokasi kekuasaan, pembagian kerja. Jadi tidak sama seperti negara maju, di mana administrasi di negara berkembang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan di negara maju itu sangat rasional sekali. Oleh karena itu, Riggs berpendapat bahwa masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat berkembang secara fungsi dan struktur memiliki perbedaan. Meskipun demikian, Riggs membagi masyarakat ke dalam bahasanya sendiri. Jadi dia membuat terms atau sebutannya sendiri. Dia tidak dalam penelitian tidak menggunakan bahasa tradisional agraris or modern gitu ya. Tapi dia menggunakan bahasanya, dia menciptakan bahasanya sendiri yaitu fused society, diffracted societies, dan yang terakhir adalah prismatic societies. Apa yang dimaksud dengan fused society? Fused society itu dipelajari oleh Riggs dengan meneliti masyarakat imperial Cina dan pre-revolusionari di Thailand. Fused society merupakan representasi dari masyarakat tradisional atau agraris. Mari kita simak karakteristik berikut. Nah, masyarakat fused society itu digambarkan oleh Riggs satu sebagai masyarakat yang sangat bergantung kepada usaha yang mengandalkan sumber daya bumi ya, alam itu menjadi mata pencahariannya. Jadi tidak ada industrialisasi dan modernisasi, belum menyentuh itu. Sistem ekonominya berdasarkan barter system atau pertukaran. Sedangkan budaya, kepercayaan, keyakinan, dan traditional ways of living itu sangat dipegang teguh ya dan mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Kemudian, the society do not differentiate between justice and injustice, formal, informal, governmental, and non-governmental activities gitu. Jadi belum ada pembedaan. Kemudian ascriptive value play a dominant role. Jadi dan behavior of people are highly traditional. Ya, jadi sangat
terikat atau oleh norma adat mungkin ya, norma adat. Seperti itu. Kemudian karakteristik dalam administratifnya. Nah, masyarakat yang demikian itu akan menciptakan birokrasi yang irasional atau birokrasi tradisional, birokrasi primordial, di mana ciri-cirinya adalah birokrasinya berdasarkan pada struktur keluarga, sehingga pengelolaannya pun ya di semua dikerjakan, tidak ada spesifikasi pekerjaan, tidak ada spesialisasi pekerjaan, fungsi-fungsi seluruhnya diatur atau dikelola oleh raja atau royal family members ya, karena based on structure of family. Kemudian tidak hanya birokrasi, bahkan ekonomi dan other activities juga dikelola oleh mereka. Kemudian it's strive to protect the special, ya. Jadi birokrasi atau administrasi itu tujuannya bukan untuk how to melayani publik. There is no aiming universal happiness, dan hanya untuk yang melayani kepentingan daripada keluarga itu. Sangat berbeda sekali antara fused society dengan diffracted society. Diffracted society itu adalah masyarakat yang udah terspesialisasi sangat tinggi, pekerjaan-pekerjaan itu sangat terspesialisasi, sehingga struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat society itu punya banyak fungsi gitu ya, punya banyak fungsi dan strukturnya juga semakin banyak gitu. Tidak dikuasai oleh satu titik. Ascriptive value cease to exist, giving way to the attainment of value in the society. Jadi nilai-nilai askriptif juga hadir dan sangat mengikat di masyarakat. Berbeda dengan view society, tidak ada, tapi lebih banyak tradisional value-nya. There is a general consensus. Nah, ada konsensus among the people. Jadi kalau konsensus itu kalau kita menggunakan teorinya tentang demokrasi, maka konsensus itu adalah hukum ya, law, konstitusi. Di masyarakat diffracted society, atau ini representasi daripada modern society, ya sudah mengenal adanya konsensus among the people. Jadi member of the public pay attention and give respect to the laws of the nation on their own gitu. Kenapa bisa ada respect the law, obeying the law gitu ya? Karena masyarakat ya sudah melakukan konsensus ya, kontrak sosial. Kemudian economic sistemnya itu mekanismenya adalah mekanisme pasar seperti itu. Kemudian bagaimana karakteristik administrasinya gitu. Nah, dicirikannya karena masyarakat sebenarnya diffracted society itu ya, ciri-ciri dari masyarakat kalau dia sudah terspesialisasi berarti dia semakin rasional, more educated ya. Dan karakteristik the administratifnya, all organization and structure in the society are created and based on scientific rational ya. Sedangkan yang kedua, government-nya are responsive to the needs of people and protection of human rights. Jadi this enable the government to implement the laws and discharge her responsibility without any difficulty. Ya, kalau misalnya kita balik ke sistem politik masyarakat yang semakin modern, maka akan struktur itu akan semakin banyak, terspesialisasikan, akan semakin banyak menghasilkan fungsi-fungsi yang berbeda, tujuannya juga akan menjadi tujuan bersama, lebih universal, karakteristik organisasi dan strukturnya juga diciptakan secara rasional. Pemerintah hadir juga untuk melayani masyarakat karena masyarakatnya semakin rasional, educated gitu ya. Makanya pemerintah akan semakin responsif terhadap input. Jadi ya mungkin sistem politiknya ya seperti yang kita bahas di dalam David Easton maupun Gabriel. Kalau masyarakatnya semakin modern. Lanjut. Nah, bagaimana dengan prismatic society?
Prismatic Society itu berdasarkan Riggs itu mempergunakan metafora dari pembiasan cahaya pada bidang datar prisma. Nah, cahaya putih yang dipancarkan itu dianalogikan sebagai fused society yang merupakan representasi daripada masyarakat tradisional. Nah, cahaya putih, jadi hanya ada satu warna, makanya disebut dengan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional kan belum terspesialisasikan. Kemudian ketika dibiaskan melalui bidang data prisma akan menghasilkan warna-warni yang dianalogikan sebagai diffraction society. Nah, ada sisa cahaya di dalam prisma. Nah, cahaya transisi ketika dibiaskan namun belum terbiaskan secara penuh. Inilah cahaya yang dimaksud di dalam prisma. Makanya disebut sebagai prismatic society. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita memahami metafora tersebut, maka sesungguhnya yang akan dibahas pada masyarakat prismatik ini adalah masyarakat transisi ya antara dari tradisional menuju modern. Jadi dia bukan tradisional tapi bukan juga modern. Makanya disebut sebagai prismatic society. Dia tidak menyebutnya sebagai transisi karena belum tentu si masyarakat ini akan menjadi modern atau balik lagi tradisional. Jadi Riggs menggunakan bahasanya sendiri, menamakannya sendiri dengan prismatic society untuk menunjukkan hasil penelitiannya bahwa dia menemukan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan modern dan berbeda juga dengan tradisional. Jadi dia tidak bisa dikategorikan modern maupun tradisional. Maka dia namakan sebagai prismatic society. Nah, Riggs menemukan keunikan ini ada di masyarakat negara berkembang. Bagaimana karakteristiknya? Mari kita sama-sama kupas karakteristik prismatic society menurut Riggs. Nah, menurut Riggs, masyarakat prismatik itu bercirikan yang pertama adalah heterogenitas. Artinya, ciri masyarakat tradisional dan masyarakat modern itu dapat hidup berdampingan. Contoh, misalkan di dalam negara berkembang, Anda bisa menemukan kota-kota besar, tapi juga menemukan desa-desa yang bercirikan masyarakat tradisional. Yang kedua, formalitas adalah perilaku yang tidak konsisten. Di satu sisi rasional, based on rule, tapi di sisi lain masih ditemukan misalnya kekerabatan, nepotisme, nah itu masih ditemukan. Antara norma dengan realitas itu ada gap. Dengan mudahnya, misalnya antara aturan dan praktek tidak sama. Nah, yang ketiga adalah overlapping. Overlapping adalah misalkan sudah dibangun struktur-struktur yang terspesialisasikan, punya fungsi-fungsi spesifik, tapi pada kenyataannya fungsi-fungsi secara administrasi publiknya itu masih dikerjakan oleh struktur yang lama, yang belum terdiferensiasikan, seperti keluarga, badan keagamaan, kelompok masyarakat, dan pemilih. Contohnya kayak gini lah. Pemerintahan daerah punya dinas-dinas secara spesifik, tapi yang misinya adalah keluarga. Nah, itu adalah contoh disebut dengan functional overlapping. Nah, salah model. Nah, di dalam prismatic society itu, Riggs menamakan birokrasinya sebagai, tidak menyebutnya sebagai birokrasi, tapi menyebutnya sebagai salah. Ya, Riggs termed the administrative system in prismatic society as Sala. The Sala has certain features of diffracted bureau and fused chamber. Jadi birokrasi Sala juga sama dengan prismatic society gitu ya, bahwa dia memiliki ciri-ciri daripada birokrasinya tradisional maupun birokrasinya modern. Nah, heterogenitas sistemnya ini juga yaitu tergambar di dalam birokrasinya, di mana koeksisten antara nilai birokrasi tradisional maupun modern. Nah, dan hal ini akan sangat tergambarkan bagaimana
si birokrasi ini menjalankan fungsinya. Hal yang menarik adalah dalam prismatic society itu family, community, nepotism itu akan memainkan peranan yang penting di dalam proses administrasinya. Nah, di sini in the prismatic society selain nepotisme, in taking decision or performing administrative function, jadi family, community, nepotism itu akan sangat mempengaruhi perilaku administratifnya, kebijakannya, dan keputusannya. Universal hukum norma itu menjadi diabaikan. Sedangkan seharusnya kan kalau di diffracted society kan sangat rasional, birokrasi modern lah. Kalau in infused society itu ya ciri-ciri daripada birokrasi tradisional. Nah, prismatic society ini both ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ciri-ciri birokrasinya secara detailnya seperti ini. Satu, ditemukannya polycommunal society. Maksudnya itu adalah mobilitas cukup tinggi, tetapi tingkat asimilasinya rendah. Pengelompokan atas dasar keluarga, jadi yang tumbuh tuh solidaritas kelompok, ras, etnis, agama gitu, itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang kalau merit system ya kalau dalam birokrasi modern. Jadi makanya disebutnya polycommunal society gitu. Misalnya kalau bukan orang Banten ya nggak akan diterima jadi PNS di Banten. Itu kan sempat ada ya seperti itu. Padahal kita bikin birokrasinya udah modern gitu loh. Ada open recruitment, ada spesifikasi persyaratan tertentu harus S1, lulusan apa gitu diminta di dalam penerimaan PNS itu. Tapi kemudian muncul harus warga daerah atau putra daerah Banten. Nah, itu adalah yang disebut dengan polycommunal society. Kemudian yang kedua adalah the bazaar canteen. The bazaar canteen ini adalah model ekonomik dan its price. Jadi kalau bazaar canteen itu kayak tidak ada kepastian harga gitu kan, namanya juga bazar gitu ya. Jadi di sini tuh komisi tidak wajar, seakan-akan dibenarkan harga barang yang dibeli dinaikkan, selisih harga diserahkan kepada pejabat. Padahal sudah ada aturannya gitu melalui tender terbuka, tidak boleh penunjukan secara langsung, tapi tetap saja ada praktek-praktek demikian ya. Jadi ada korupsi, ada kolusi, dan nepotisme. Ini the bazaar canteen. Polynormativism. Nah, polynormativism mungkin ini adalah menggambarkan bahwa birokrasinya modern, tapi dia gagal untuk melaksanakan impersonalnya. Tidak bisa membedakan antara motif keluarga, motif kelompok, motif golongan dengan motif pekerjaan publik gitu. Bahwa ini adalah pekerjaan dan harus mendapatkan keuntungan atau kesejahteraan itu untuk semuanya. Tapi pada kenyataannya yang didahulukan adalah motif tadi personalnya. Dan yang keempat adalah nepotisme. Ya, nepotisme ya sudah pasti Anda sudah paham lah nepotisme. Ya, kita mengenal ya tadi ada open recruitment, ada ujiannya, tapi ternyata dalam pelaksanaannya ya tetap keluarga yang menduduki di dalam dinas-dinas itu. Ya, inilah yang disebut dengan model Salarix ya. Nah, tugas kamu adalah bagaimana kamu bisa mencari fenomena prismatic society dan birokrasi salah ini di lingkungan sekitarmu. Sekian dan terima kasih. Ini kuliah singkat tapi padat.